Newsroom, pemerintah Tiongkok marah besar atas manuver Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi yang nekat berkunjung ke Taiwan. Pemerintah Tiongkok bersiap meluncurkan aksi militer sebagai respon balasan atas kunjungan Nancy Pelosi. Untuk mengulasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini. Selamat sore Bu Koni. Selamat sore, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu Koni, langsung saja ini Tiongkok menggelar latihan militer besar-besaran di sekeliling Taiwan saat kunjungan Ketua Kongres Nancy Pelosi ke Taipei. Bagaimana analisis Anda soal simulasi perang yang dipertontonkan oleh Tiongkok ini? Saya kira itu suatu tindakan yang sangat wajar karena Amerika sendiri kan saat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan menggelar 4 perangnya termasuk satu kapal induk. Dan itu artinya bukan main-main ya. Kalau kita bicara satu kapal induk itu artinya satu flotila tuh mengikuti kapal induk tersebut termasuk payung pelindungan udara. Dan kalau kita perhatikan memang Kementerian Luar Negeri China kan jelas-jelas menyatakan dari jauh sebelum kunjungan ini terwujud sudah mengutukkan. Apalagi kunjungan tersebut menjadi terwujud sangat mengutuk keras sebagai kunjungan yang disebut sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip satu China. Dan disinilah kita harusnya mempertanyakan, memang tidak dilarang untuk apapun Amerika mau melakukan apapun. Karena itu kebiasaan Amerika Serikat. Tetapi pertanyaannya, apa pentingnya Nancy Pelosi datang ke Taiwan dalam situasi saat ini? Sekali lagi ini akan memiliki dampak parah pada fondasi politik hubungan luar negeri China dan Amerika. Dan yang paling penting adalah bagaimana ini akan merusak kedaulatan dan integritas teritorial China. Karena selama ini, dan kebetulan sekolah saya kan juga di Amerika juga di China ya, di Taiwan. Itu kita tahu betul bahwa Amerika selama ini selalu menyatakan bahwa prinsip Amerika adalah One China Policy. One China Politics. Dengan kunjungan Pelosi ke Taiwan ini menunjukkan bahwa Amerika memainkan kartu Two China Policy, which is pertanyaannya satu, apakah kemudian artinya Amerika interfering kepada urusan dalam negeri China? Ya kan, kalau Two China Policy berarti dia menganggap gerakan separat. Sekali lagi kita mesti paham ya, dari perspektif China, Taiwan itu adalah separatis, ya kan, negara yang membentuk sebuah daerah area. Ada kedaulatan China membentuk kedaulatannya sendiri, dan itu akan serius merusak perdamaian dan stabilitas bukan saja di area selat Taiwan, tapi ini akan mengirimkan sinyal kuat yang sangat salah kepada pasukan separatis tadi, tanda kutip ya. Untuk Indonesia, catatannya ini akan memberikan inspirasi untuk Papua. Ketika Taiwan saja mampu begitu, makanya Papua akan bisa. Kemudian yang mesti kita ingat, keamanan Indo-Pasifik. Kenapa keamanan Indo-Pasifik? Ini membuktikan selama ini pertanyaan saya selalu gitu loh. Kenapa sih sudah ada FPDA kemudian dibentuk The Quad, ya kan? Yaitu gabungan antara Jepang, Amerika, Australia dan India untuk keamanan Indo-Pasifik. Belum The Quad selesai, kemudian AUKUS. Walaupun AUKUS dinyatakan seperti kelompok untuk kecanggihan teknologi atau kerjasama teknologi, kalau kita membaca 11 poin perjanjian yang dicantumkan dalam AUKUS, itu sangat menguasai dunia maya, dunia dirgantara, antariksa, dan juga logistik serta industri pertahanan. Dan itu artinya kan kalau kita melihat rangkaian sebuah kekuatan perang, itu adalah dukungan jika diperlukan sesuatu tindakan keras di Indo-Pasifik. Itu kira-kira yang harus kita perhatikan. Dan kita harus juga, kalau saya lihat Indonesia ini kan dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, betul-betul memainkan kartu yang selama ini kita selalu pegang teguh sejak zaman Presiden Soekarno ya. Bebas aktif. Dan yaitu bebas aktif dan non-alignment. Itu yang paling penting. Non-alignment itu artinya tidak ada keberpihakan, dan itu artinya kita mungkin bisa berharap Presiden Soekarno dulu bisa mengatakan to hell Amerika kalau memang membahayakan kawasan atau membahayakan kita. At the same time kita harus berani juga menyatakan demikian. Karena kalau kita lihat dari semua konsepnya ini adalah 84% mungkin Amerika percaya China itu ancaman. Betul, karena mereka ada perang teknologi, ada perang utang Amerika kepada China juga besar sekali. This and that lah termasuk economic impact-nya ya. Makanya mereka selalu khawatir BRICS dan lain-lain. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya kita sendiri gak punya urusan gitu. Jadi kalau kita sekarang mengatakan bahwa masuk ke Taiwan ini berbahaya untuk kawasan, kita harus harus mampu mengatakan to hell Amerika, because this is our Indo-Pacific area dan we have to take care of our region. Ini daerah yang tenang. So far, walaupun China diberitakan seolah-olah akan mengancam, kita nggak pernah terancam kok oleh China. Secara langsung apa dilakukan oleh China gitu. Jadi kita juga harus mengingatkan ke pemerintah Amerika Serikat untuk tidak mengganggu kedamaian di Indo-Pasifik. Sama seperti halnya kita juga mengingatkan Taiwan, begitu ya Bu Koni ya? Karena begini, jangan dia pakai kartu Taiwan ini untuk ikut campur dalam urusan politik dalam negeri China. Kalau kita mengirimkan pesan sinyal ini penting sekali, maka kita juga mengirimkan sebenarnya akan hal yang sama, persiapan jika kemudian
Amerika akan ikut campur urusan Papua. Jangan salah ya, Ya. ini kita mesti sangat hati-hati karena kartu Papua juga adalah kartu penting buat Amerika Serikat. Nah, kemudian kita mesti lihat lagi dari faktor misalnya sekarang kita kaitkan ke kemarin exercise Garuda Shield, ya kan? Itu yang dari awal saya bilang sebenarnya Garuda Shield itu betul-betul harus dilakukan di daerah sanakah gitu. Ya kan, daerah Natuna kah? Karena itu sebenarnya akan memancing. Bayangkan ini kan exercise militer besar-besaran yang kita lakukan bersama Coalition of the Willing. Siapa Coalition of the Willing? Amerika dan kawan-kawan. Padahal we are not having anything with China. Jadi untuk apa kita sebenarnya menampakkan wajah seolah-olah kita adalah bagian dari Amerika Serikat. Gitu. Ya. Nah, kalaupun kita sekarang mau mengambil langkah balance ya kan, kalau memang kita tetap mau pegang non-alignment kita, coba deh kita rasakan, kita bikin exercise sekarang di daerah Papua bersama Rusia, bersama Cina. Apa rasanya Australia dan Amerika begitu kita melakukan itu? Toh exercise ya kan, untuk membangun kita kerjasama kekuatan militer kita untuk bisa network scientific warfare, bisa bisa kerjasama antar matra dan lain-lain dengan negara kawasan. At the same time itu pasti akan shocking buat Australia dong. Makanya kita harus mengerti betul perasaan Cina hari ini dan sekali lagi Amerika berhentilah memainkan kartu Taiwan. Karena buat saya ini agak aneh. Kenapa pentingnya Pelosi melakukan ini? Gitu. Apakah ini exit door dari kebijakan Amerika yang salah terhadap Rusia di kasus Ukraina, perang Ukraina? Ini memasuki musim dingin. Saya lagi melihat apakah sedang mau mencari exit door dari kasus kegagalan kebijakan Amerika dan NATO di kasus Rusia dan Ukraina, sehingga kemudian membuang isu ini atau perang ini atau menggeser perang ini ke kawasan kita. Dan inilah kita harus betul-betul tolak gitu, karena kalau ini terjadi itu artinya Amerika dan kawan-kawan tidak menjaga kawasan kita sebagaimana yang kita harapkan. Karena toh sekali lagi dengan ASEAN ya kan, dengan Cina, dengan semuanya, even dengan India bagian dari Quad, even dengan Australia bagian dari Quad, bagian dari FPDG, bagian dari AUKUS pun kita baik-baik aja gitu. Tapi kalau satu step ini maju, saya rasa Indonesia harus mengambil sikap tegas dengan bebas aktifnya dan non-alignmentnya. Oke, jadi pemerintah harus adil juga ya mengingatkan kepada Amerika Serikat untuk tidak mencampuri urusan domestik negara lain. Saya ingin tanya Bu Kony, tapi dengan reaksi wajar yang tadi Anda katakan bahwa latihan militer digelar oleh pemerintah Tiongkok, apakah kemudian pemerintah Tiongkok akan betul-betul memberikan sanksi begitu, memberikan aksi balasan dari segi militer kepada Amerika Serikat atau kepada Taiwan dengan adanya kunjungan Nancy Pelosi ini? Kalau untuk mengakukan saya kira kita mesti melihat juga apa reaksi. Ini kan setelah reaksi ini ada statement politik ya. Tapi kalau kita perhatikan statement politik dari China sudah sangat keras. Itu pernyataan bahwa mengutuk dan menganggap ini pelanggaran serius terhadap prinsip satu China. Itu menurut saya sudah sangat konkret. Dan itu sangat jelas. Kalau kita dalam posisi China pasti kita akan melakukan hal yang sama. Gitu kan? Karena ini kan dampak parahnya pada kawasan. Yang kedua, kita harus ingat bahwa setelah Taiwan itu sangat berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Jadi jangan sampai isu Taiwan itu menjadi pintu masuk untuk kemudian bring the issue to the whole South China Sea area, which is itu sebenarnya betul-betul pintu atau gerbang kita karena itu Natuna ada di sana kan. Nah ini yang kemudian kita betul-betul harus mendudukan sebenarnya atau menyuarakan kepada Amerika Serikat sama seperti suaranya Rusia. Kalau kita perhatikan Presiden Putin langsung juga ikut mendukung suara Xi Jinping. Karena apa? Karena beliau pun merasa kenapa tiba-tiba kawasan yang tenang damai ini dimasuki. Jadi tidak ada yang melarang Nancy Pelosi untuk berkunjung kemanapun. Tetapi sekali lagi ingat ya, Amerika itu memegang one China policy dan itu dia harus pegang terus. Karena begitu dia masuk ke suatu China policy ada masalah konkret yang dihadapi Amerika Serikat juga. Bahwa kalau demikian maka Taiwan adalah negara. Sekarang ini kan Taiwan diberlakukan setengah negara. Contoh Indonesia. Apakah Indonesia punya hubungan diplomatik? Tidak. Kita nggak punya duta besar gitu. Karena dianggap Taiwan bukan negara gitu. Nah kalau sampai dengan kunjungan Pelosi itu menyatakan bahwa itu hak dia, hak Amerika Serikat untuk melindungi Taiwan, berarti dia menganggap Taiwan itu sebagai negara dan ini akan merubah secara signifikan status Taiwan di dalam dunia internasional. Oke, jadi ada dualisme sikap Amerika Serikat di sini ya. Di satu sisi mereka mengakui one China policy, tapi di sisi lain mereka mendatangi Taiwan dan seolah-olah memberikan dukungan kepada Taiwan. Tapi Bu Kony, terakhir kalau dari pernyataan-pernyataannya Ketua Kongres Nancy Pelosi ini mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan meninggalkan Taiwan. Kalau memang betul nanti terjadi serangan, apakah kebijakan Amerika Serikat akan sama seperti yang terjadi di Ukraina? Taiwan juga akan merasakan ditinggal dalam tanda kutip?
That is actually my first question dari awal. Sebenarnya Nancy Pelosi ini mau ngapain? Mau memindahkan Ukraina war kepada Taiwan? Toh Taiwan nggak ada masalah. Saya pernah lama tinggal di Taiwan, saya tahu betul hubungan diplomatik Taiwan dengan China itu sangat baik dan nggak ada masalah. Perusahaan besar Taiwan banyak di China, demikian vice versa gitu. Jadi kenapa tiba-tiba Nancy Pelosi merasa harus ke sana dan mengeluarkan statement ada apa dengan Taiwan, Amerika akan datang. Emang Taiwan sedang diapain oleh China gitu. Nah ini yang saya merasa betul bahwa ini sepertinya Amerika Serikat dan kawan-kawan sedang mencari exit door keluar dari perang Ukraina dan Rusia. Karena di mata saya sebenarnya NATO itu udah kalah. Negara-negara NATO sudah kalah lah. Apalagi kita memasuki musim dingin ya. Kita akan lihat bagaimana perang dampak energi diberhentikan oleh Rusia. Dan menurut saya ini akan sedang cari gimana ya, caranya bingung ya. Udahlah kita pindahkan perangnya ke sebelah sana nanti supaya damainya pelan-pelan nggak kelihatan gitu. Atau wajahnya Amerika dan NATO itu terselamatkan. Ini yang tidak boleh dan kita sebagai negara yang sangat berdaulat dan kita memegang nexus ya, kita tuh negara fulcrum di kawasan, kita memegang line of communications. Jika ada apa-apa, maka jalur alki tengah kita itu alki timur barat kita itu pasti akan dibuka dari paksa buka oleh Amerika Serikat dan lain-lain. Ini yang kita mesti sekarang hati-hati. Dampak kita akan sangat besar. Be very careful, sekali saya ingatkan. Garuda Shield sangat sukses, kita harus sangat appreciate itu. Tetapi sekali lagi, Garuda Shield tidak boleh berdiri sendiri. Karena kalau kita hanya melakukan dengan Garuda Shield, maka itu akan dilihat kita telah mengambil posisi sebagai bagian dari Amerika Serikat. Sementara kita bukan bagian dari Amerika Serikat, tidak mendapatkan keuntungan apa-apa menjadi, kalaupun dianggap bagian dari Amerika Serikat. Sekalian kalau memang kita memang mau ngambil posisi, ya sudah. Kalau memang kita harus bergeser, ya kan? Ini adalah pernyataan presiden yang harus menentukan, bukan lagi menteri luar negeri malahan. Sudah harus presiden bahwa kita misalnya meninggalkan non-alignment kita bergabung dengan Amerika. Itu harus dinyatakan. Tetapi sekali lagi perjuangan Presiden Soekarno dulu ya kan dan membuat Indonesia terkuat di bumi bagian selatan di tahun 60 itu karena posisi non-alignment kita dan itu harus kita jaga penuh. Saya mau ingatkan saja kita akan memasuki peringatan Konferensi Asia Afrika. Ketika Konferensi Asia Afrika di Bandung ada Dasar-Sila Bandung. Satu poin yang paling penting dari Dasar-Sila Bandung adalah Indonesia menolak aliansi pertahanan di dunia ini, dimanapun di dunia. Karena dianggap oleh Presiden Soekarno aliansi pertahanan itu membuat dunia tidak seimbang. Dan saya kira inilah saatnya Indonesia menyatakan hal yang sama, menolak aliansi karena kalau ini kalau kemudian kunjungan Pelosi ke Taiwan itu betul-betul membuat China marah, maka ini akan membangkitkan Indo-Pasifik yang segera bergolak. Saya kira demikian. Oke, kita harapkan itu tidak terjadi, Bu Kony, dan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan juga Taiwan segera mereda begitu. Terima kasih sekali atas analisis yang sangat komprehensif. Terima kasih. Kony Rahgundini Bakri, pengamat militer dan juga pertahanan. Sehat selalu, Bu Kony. Terima kasih, selamat sore. Bu Kony.